Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembelajaran kita yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, untuk mengukur panjang, kita gunakan alat ukurnya adalah mistar atau roll. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah mistar. Nah, mistar ini memiliki jarak antara dua garis atau dua gores pendek yang berdekatan pada mistar yang biasa kita gunakan. Itu adalah jaraknya 0,1 cm. Jaraknya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nah, inilah yang disebut sebagai skala terkecil. Nah, skala terkecil mistar ini 1 mm atau 0,1 cm. Nah, dalam fisika, dalam mengucapkan pengukuran itu ada yang namanya adalah ketidakpastian alat ukur. Nah, ini gunanya apa? Ketidakpastian. Ini gunanya untuk mencari ketelitian dari sebuah alat ukur. Nah, ketidakpastian ini merupakan setengah dari skala terkecilnya. Untuk mistar berarti ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,1 cm, berarti 0,05 cm. Kalau dia milimeter berarti 0,5 milimeter. Nah, biasanya penggaris atau mistar ini digunakan untuk mencari panjang, misalnya panjang buku fisika dan panjang benda lainnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur benda yang memiliki diameter, kemudian kedalaman, kemudian diameter dalam, diameter luar suatu benda? Biasanya di dalam fisika itu yang kita gunakan adalah yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini gunanya yang pertama adalah untuk mengukur diameter luar, kemudian diameter dalam, dan satu lagi adalah kedalaman. Nah, gambar di bawah ini merupakan bentuk secara umum dari jangka sorong, di mana bagian yang pertama ada rahang dalam. Nah, rahang dalam inilah yang akan mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian rahang luar ini biasa digunakan untuk diameter luar. Kemudian skala nonius ini merupakan pengukuran atau skala terkecil di dalam jangka sorong. Skrup pengunci ini adalah untuk mengunci agar skala nonius tidak bergeser. Kemudian yang di atas ini merupakan skala utama. Dan di sini merupakan batang untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, untuk jangka sorong, skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, cara membaca atau cara menggunakan jangka sorong itu adalah misalkan di sini Ibu punya sebuah paku dan terukurlah di skala utama dan skala noniusnya seperti pada gambar. Nah, yang di atas ini merupakan skala utama dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Cara membacanya adalah misalkan di skala utama ini dicari angka yang mendekati dengan angka 0 pada skala nonius. Nah, di sini skala utama yang dekat dengan angka skala nonius adalah yang ini. Tuh. Yang itu ya. Nah, di sini perhitungannya 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, dan 2. Berarti di garis kita ini adalah skala utamanya 1,1.
skala utama kita berarti adalah 1,1 cm. Kemudian kita cari skala nonius yang ada pada gambar yang tertera. Skala nonius itu, cara mencarinya adalah dengan mencari garis yang segaris dengan skala utamanya. Coba diperhatikan gambar yang Ibu miliki, garis mana? Garis dari skala nonius yang mana yang segaris dengan garis pada skala utama? Coba diperhatikan. Nah, di mouse Ibu ini sudah nampak yang segaris dengan skala utama. Kalau ini dia agak melenceng sedikit dan yang ini yang lebih tepatnya. Yang di samping 7. Yang ini yang segaris. Nah, di skala noniusnya ini, garis panjang dan garis pendeknya itu jaraknya adalah 0,5. 0, 0,5, 1. Berarti kalau ini adalah 6, 6,5. Berarti skala nonius kita adalah 6,5. Karena skala terkecilnya adalah 0, sehingga 6,5 kali 0,01 adalah 0,065. Nah, untuk mengukur panjang dari paku ini, dijumlahkan skala utama ditambah skala nonius, berarti 1,1 tambah 0,065. Sehingga panjang paku tersebut jika diukur dengan jangka sorong adalah 1,165 cm. Oke, contoh yang kedua adalah jika terbaca pada jangka sorong, skala utama dan skala noniusnya seperti pada gambar. Nah, untuk mencari skala utama adalah skala yang berdekatan dengan 0 pada skala nonius. Nah, di sini skala utama yang dekat dengan skala nonius adalah 10 cm. Nah, skala noniusnya yang kita cari adalah garis pada skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama. Nah, pada gambar kira-kira garis yang mana? Garis yang ini ya. Yang lurus. Berarti kalau misalnya di sini 5, garis kecil-kecilnya ada 4 di tengahnya, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala nonius yang terbaca adalah 2. 2 dikali 0,01. Didapatkan 0,02 cm. Nah, untuk mencari panjang bendanya berarti skala utama ditambah dengan skala nonius, di mana skala utama kita 10 cm dan skala nonius adalah 0,02 cm. Sehingga panjangnya yang kita dapatkan adalah 10,02 cm. Selanjutnya yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan benda yang memiliki ukuran yang kecil. Nah, bagian-bagian dari mikrometer sekrup itu yang pertama ada namanya poros tetap dan poros geser. Nah, poros geser ini inilah yang akan kita gunakan menyesuaikan dengan ketebalan benda yang akan kita ukur. Kemudian pengunci. Nah, agar poros gesernya ini tidak bergerak, kita gunakan penguncinya. Kemudian yang ini merupakan skala utama dan yang di pemutarnya ini merupakan skala nonius. Dan ini merupakan frame untuk meletakkan bendanya. Misalkan dalam sebuah mikrometer sekrup terdapat pengukurannya seperti pada gambar. Nah, yang ini merupakan skala utama dan yang ini adalah skala nonius. Untuk menentukan skala utamanya adalah garis yang dekat dengan skala nonius. Nah, ini kan perhitungannya jaraknya 0,5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Sampailah dia pada akhirnya di 4. Pada saat 4 ini, yang dekat dengan garis skala noniusnya adalah 4,5. Sehingga skala utamanya adalah 0,5 mm. Kemudian cara menentukan skala noniusnya adalah dengan melihat garis yang segaris dengan skala utama. Berarti kan garis ini.
yang segaris dengan skala utama. Nah, karena semakin ke atas nilainya semakin besar, 10 ke 15, berarti di atas 10, 11 mm. Nah, dikali dengan skala terkecilnya adalah 0,01 mm, sehingga didapatkan skala noniusnya adalah 0,11 mm. Nah, untuk mencari ketebalannya, cara mencari ketebalannya adalah dengan menjumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya kita punya 4,5 dan skala noniusnya 0,11 mm. Sehingga didapatkan ketebalannya adalah 4,61 mm. Nah, contoh yang kedua adalah skala utamanya adalah yang mendekati dengan skala noniusnya 4,5, sehingga skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian kita cari skala noniusnya, karena semakin ke atas nilainya semakin kecil, ini 0, berarti di atas 45 adalah 44. 44 dikali dengan 0,01 mm, didapatkan hasilnya adalah 0,44 mm. Nah, untuk mencari ketebalannya, berarti skala utama ditambah dengan skala nonius. 0,5 ditambah dengan 0,44, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4,94 mm. Nah, demikian pembelajaran kita tentang pengukuran pada mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kalau misalnya Ananda ada yang kurang mengerti dalam penggunaan alat ukurnya, boleh komentar di bawah kolom komentar postingan link video ini. Kemudian hal-hal yang penting silakan catat di buku catatannya, dan nanti difoto kemudian dikumpulkan melalui postingan selanjutnya khusus untuk catatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan dalam penyampaian materinya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.